ikut dalam lomba-lomba event-event kendang, lomba kendang itu tiang inisiatif sendiri. Jadi orang tua pun nggak tahu sehingga udah dapat juara gitu tiba-tiba, dan lebih menyelami apa sih itu karawitan gitu, lebih ingin tahu. Jadi tiang lanjutkan ke isi Denpasar senior, dan juga teman-teman memberikan masukan, memberikan ide-ide yang kemungkinan yang tidak ada di dalam pikiran tiang bisa tiang dapatkan dari teman-teman seniman itu. Bali banyak melahirkan seniman di bidang kerawitan, demikian juga Kabupaten Badung. Bahkan para pengrawit dan komposer di daerah berbentuk keris ini juga banyak melahirkan karya berupa iringan tari maskot daerah maupun sekolah. Juga tabuh kreasi yang ditampilkan dalam ajang pesta kesenian Bali PKB. Salah satu komposer Badung yang namanya tak asing lagi di kalangan pecinta seni adalah Iwayan Agun Adiputra, asal Banjal Tlange, Desa Adat Tegal Darmasabe, Kecamatan Abian Semal. Pemirsa, seperti apa laku berkesenian pria kelahiran 27 Juni 1990 ini? Mari ikuti Taksu Bali TV berikut. Lahir di lingkungan keluarga seniman, kecintaan Agun pada seni, khususnya kerawitan, telah tumbuh sejak kecil. Kakeknya Nyoman Maker, yang lebih dikenal dengan sebutan Pekak Balu, merupakan seorang pengrawit dan pembuat kendang. Kakeknya lah yang pertama kali mengajarkan Agun bermain kendang tunggal pada usia sekolah dasar. Kiprah Agun di bidang seni terus tumbuh seiring bertambah usia. Di SMPN 1 Abian Semal, tempatnya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama, Agun memilih ekstra tabuh untuk mengasah talenta seninya. Lomba balaganjur dan gong kebiar anak-anak pun kerap diikuti, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Bali. Tamat SMP, Agun menempuh pendidikan di SMKN 3 Sukawati Gianyar guna lebih mendalami seni kerawitan. Di sekolah ini ia mendapat tempaan dari guru-gurunya, di antaranya Made Subandi dan Made Sui. Dari Made Sui, Agun mendapatkan teknik bermain kendang dan sekaligus mengantarkan dirinya ikut lomba kendang tunggal. Lulus SMKN 3 Sukawati, Agun melanjutkan pendidikan di ISI Denpasar. Atas bimbingan para dosen di kampus seni ini, kemampuan Agun dalam menciptakan karya tabuh makin terasah dan berkembang. Kemampuannya menabuh, terutama kendang, diakui dan diapresiasi publik seni. Karena itu, Agun sering dipercaya sebagai juri lomba mekendang tunggal. Sebagai komposer berbakat, suami Iwayan Lisna di hari ini telah tercatat membuat sejumlah tabuh iringan tari. Misalnya, iringan tari maskot Sekar Pudak Desa Darmasabe dengan penata tari Iwayan Adi Gunarta. Agun juga menata iringan tari maskot Desa Sange berjudul Sekar Pale dengan penata tari Awi Marwida. Agun juga sebagai penata iringan tari maskot SMAN 2 Abian Semal berjudul Widya Kusuma dengan penata tari Gus Yodi. Tak itu saja, karya Agun juga pernah ditampilkan dalam ajang pesta kesenian Bali. Salah satunya karya tabuh kreasi berjudul Segara Pralaya. Karya ini ditampilkan sebagai duta Kabupaten Klungkung. Kemudian karyanya berupa iringan tari berjudul Balawana juga sempat tampil di PKB, diwakili oleh komunitas Semal Megambel tahun 2021 sebagai duta Kabupaten Badung. Sejak kecil sudah menggelutilah seni itu. Ketertarikan dengan seni merupakan sebuah mungkin dari turun-temurun. Nah, katanya orang tua sih dulu kakek ya, yang juga pembuat kendang, mungkin mendarah daging ke tiang mungkin, makanya bisa bergelut di bidang seni itu sendiri. Nah, yang proses dari
berkesenian yang berada di bidang karawitan. Karawitan dari kecil itu belajar main kendang dulu. Yang awalnya masa kanak-kanak itu kan terkesan dengan alat-alat yang sederhana apa adanya gitu, sehingga dilirik oleh kakek untuk diajarkan untuk bermain kendang. Nah, kakek Tiang yang saat ini sudah almarhum yang mengajarkan Tiang bermain kendang dari dasar sekali dengan pola kendang tunggal sampai ke materi tari-tari lepas, tari-tarian lah. Nah, kakek Tiang nike kalau dipanggilnya kerennya nike pekak balu kendang nggih. Nah, itu guru Tiang pertama menjadikan Tiang selaku pemain kendang yang notabene berada di lingkungan Tiang sendiri. Nah, dalam proses di semasa SD nike latihan di Banjar-Banjar, udah itu mencari materi tari lepas dan gabung juga bersama sekegong yang lingsir-lingsir. Proses mengawali itu seperti itu, dan saya lanjutkan ke SMP juga masih bergelut di ekstra tabuh. Kalau dulu ekstra tabuh di SMP Tiang dulu di SMP 1 Abian Semal yang lokasinya di Blakio. SMP sudah menginjak ke ranah lomba, yaitu lomba belaganjur dan lomba gong kebiar anak-anak dulu dari SMP, tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi. Kalau di kabupaten yang sering sudah berlangsung yaitu gelar budaya Kabupaten Badung, dan di provinsi ya pastinya ditunggu-tunggu pesta kesenian Bali tentunya. Nah, setelah di SMP pengalamannya juga banyak yang memperoleh juara, termasuk juga kendang tunggal. Nah, proses itu sudah digojlok sehingga ingin rasanya memperdalam ilmu karawitan itu. Karena tergugah ketika kita menyelami dalam satu bidang itu ketika belum basah kan dirasa setengah-setengah gitu. Nah, akhirnya Tiang kepikiran untuk melanjutkan ke sekolah seni, yaitu di SMK 3 Sukawati yang dulunya dikenal dengan nama Kokar atau SMKI. Nah, berada di Batu Bulan, jadi Tiang lebih menekuni karawitan, mendalami karawitan di sekolah Kokar dulu di Batu Bulan. Jadi di sana Tiang menempa diri, berserah diri kepada guru-guru Tiang yang salah satunya sudah almarhum juga, yaitu Bapak Madi Suwe dan juga Bapak Madi Subandi. Itu salah satu dari beberapa guru yang mendidik Tiang di SMK 3 Sukawati. Salah satunya beliau Pak Madi Suwe yang mengajarkan saya bermain kendang, termasuk mengantarkan saya ikut lomba. Ya beliau lah yang mengantarkan saya di dalam spesialisasi kendang barong, kendang jauh, jadinya kendang tunggal, sehingga sempat juga ikut lomba di SMA 1 Ubud, memperoleh juara 3. Namun ketika ikut dalam lomba-lomba event-event kendang, lomba kendang itu Tiang inisiatif sendiri, jadi orang tua pun nggak tahu, sehingga udah dapat juara gitu tiba-tiba, dan jadi pure dengan kemauan sendiri, tapi orang tua itu pasti dan sangat support dengan apa yang Tiang lakoni sebagai pengrawit kita Tiang istilahnya ya. Dan kalau berkiprah di gong kebiar ya, yaitu salah satu dari Kokar guru Tiang adalah Bapak Madi Subandi, kebetulan juga sudah almarhum. Beliau juga sangat berjasa dalam proses Tiang menjadi pengerawit gitu. Dan di Kokar Tiang sudah mulai belajar untuk menggarap atau membuat sebuah lagu, gong kebiar, rebuh kreasi, dan juga belaganjur, dan juga sudah sempat gending Tiang itu mendapatkan juara, dan juga pengalaman membuat gerak juga Tiang kebetulan. Nah, sedikit tahulah berkaitan dengan membuat koreografer dalam tabuh belaganjur. Nah, pengalaman itu terjadi di Kapal, di desa Kapal dulu ada lomba antar Banjar. Nah, kebetulan memperoleh juara 1. Itu masih di ranah usia 16 tahun
ke atas lah, SMK kan masih rata-rata 16-17. Jadi sudah menginjak ke ranah menggarap. Nah, belum bisa dikatakan seorang komposer. Nah, karena masih dalam proses baru, sangat-sangat baru menginjak belajar untuk menggarap. Dan ujian akhir, kebetulan ujian akhir itu membuat satu karya yang kebetulan tiang juga yang menggarap dari Tabuh Kreasi dengan yang beri judul Surya Laya saat itu. Kebetulan masih ingat, dan juga pastinya diberikan masukan oleh teman-teman sehingga imajinasi itu bisa terangkum menjadi satu buah Tabuh Kreasi. Nah, singkat cerita, setelah di Kokar sangat banyak pengalaman, dan tidak lupa juga yang mengucapkan dari tingkat SD, SMP sampai SMK, Tiang mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh guru-guru Tiang yang mendedikasikan ilmunya kepada Tiang. Terima kasih banyak atas apa yang sudah diberikan dan saya dapatkan, tanpa bisa menyebutkan 1-2 orang, semuanya, siapapun guru saya di bidang kerawitan termasuk juga di tari, terima kasih banyak pengalamannya, ilmunya, pengetahuannya, sehingga Tiang bisa menjadi seorang pengerawit ataupun komposer pada saat ini. Dan setelah di SMKI, Tiang lanjut kembali, berkeinginan sangat dalam untuk lebih menyelami apa sih itu kerawitan gitu, lebih ingin tahu. Jadi Tiang lanjutkan ke Isi Denpasar. Nah, di Isi Denpasar lagi banyak dapat pengalaman-pengalaman yang pastinya sangat berharga sekali berkaitan dengan ilmu selaku seorang sudah menginjak ke komposer di sana. Karena di sana sudah diberikan cara membuat lagu, cara membuat notasi, format lagu untuk tabuh itu bagaimana. Di sana sudah sangat-sangat memperdalam kembali. Kalau di Isi Denpasar pengalamannya Tiang rentan tahun-tahun tersebut kurang lebih sekitar 2008-2009 itu. Di luar kuliah, Tiang banyak mengambil aktivitas. Nah, salah satunya Tiang ikut dulu pengiring Arja Akah Canging. Nah, jadi Akah Canging itu dari SMA juga Tiang sudah geluti di sana sebagai pengiringnya, sudah berkeliling melanglang buana di desa-desa di seluruh Bali. Pengalamannya juga sangat luar biasa selaku pengiring Arja, dan juga tampil di Gong Kebiar anak-anak dulu masih SMP, dan Gong Kebiar dewasa selaku penabuh juga sudah sangat banyak. Nah, ketika di Isi Denpasar diberikanlah kepercayaan menjadi seorang pencipta tabuh. Tiang pernah menggarap satu tabuh kreasi angklung kebiar yang mewakili Kecamatan Mungui pada saat itu, yang diwakili oleh Desa Bae, Banjar Busano Klot kalau tidak salah yang mengingatnya. Jadi di sana mewakili Kecamatan Mungui yang buat tabuh kreasi dengan lupa yang judulnya, mendapatkan juara 3 di sana. Habis itu lompat di tahun berikutnya ke Aben Semal. Nah, di kecamatan saya sendiri masih di angklung kebiar mendapatkan juara 1, dan akhirnya ke PKB. Angklung tersebut ke PKB. Nah, kebetulan angklung itu parade. Nah, lanjut dari pengalaman menggarap itu, Gong Kebiar dewasa, Tiang diberikan kepercayaan oleh teman Tiang, kebetulan menjadi partner, teman, sahabat dari Klungkung, yaitu Sang Ade. Beliau memberikan kesempatan kepada Tiang untuk menggarap sebuah tabuh kreasi di Bakas Banyarangkan Klungkung tahun kalau tidak salah 2017 kalau tidak salah. Nah, kebetulan tabuh kreasi tersebut yang beri judul Segara Perlaya. Di YouTube sudah ada lagunya, dan pengalaman tersebut sangat berharga karena di luar kabupaten. Kesempatan peluang yang luar biasa bagi Tiang karena di luar kabupaten bisa menciptakan sebuah karya, dan pentingnya adalah bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dalam menciptakan sebuah tabuh kepada teman-teman seniman-seniman yang ada di Klungkung itu. Dan berikutnya
ya, yang baru kemarin tahun 2021 kebetulan Tiang di sini ada komunitas seni Semal Megambal. Jadi komunitas Semal Megambal itu komunitas seni yang kebetulan 2021 mewakili Duta Badung, menjadi Duta Badung untuk ke Pesta Kesenian Bali. Nah, di sana Tiang diberikan kesempatan untuk membuat karya iringan tari dengan konsepnya baris paku atau judulnya adalah Balewana. Nah, jadi Tiang yang membuat iringannya bekerja sama dengan koreografer Ngurah Hoko sama Ngurah Dharma. Nah, pengalaman untuk menjadi duta itu sangat-sangat penting karena banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari bimbingan dari senior-senior dan juga teman-teman memberikan masukan, memberikan ide-ide yang kemungkinan yang tidak ada di dalam pikiran Tiang bisa Tiang dapatkan dari teman-teman seniman itu yang disebut pengerawit juga boleh. Di dunia karawitan Tiang tidak hanya berada di Bali saja. Pernah kemarin di luar Bali, yaitu tepatnya di Tangerang. Tiang juga sebagai pelatih dan penabuh di sana mewakili Kota Tangerang untuk bermain atau pentas di event nasional yaitu gelar budaya Senusantara. Nah, jadi acaranya itu ada di Jogja kemarin. Nah, di sana sudah pementasannya dan berbagai tempat di Surabaya juga sudah pentas, di Jakarta, nah, dan di lain tempat di luar Bali sudah pernah. Yang baru kemarin di Banyuwangi kebetulan mempertunjukkan drama gong modern. Nah, bersama maestro drama salah satunya adalah Ibu Wayan Suratni. Jadi beliau mempercayakan Tiang selaku pengiring sekaligus arranger dari musik pengiringnya mempergunakan alat keyboard. Dan selain di dalam kesenian kerawitan, saat ini yang Tiang geluti adalah menjadi pengiring bonres atau pelawak Bali dengan mempergunakan alat modern yaitu keyboard. Nah, jadi itu yang Tiang lakoni saat ini. Berkeliling Bali juga dengan teman-teman seniman bonres, pergi lawak, liku dan lain sebagainya. Yang pastinya baginya kerawitan Bali memiliki kekhasan atau keistimewaan tersendiri. Di samping itu, kerawitan Bali erat hubungannya dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Karena itu, Agun yakin kerawitan Bali akan tetap lestari sepanjang generasi muda Bali ke depan mau belajar megambel. Semangat belajar kerawitan penting terus ditumbuhkan. Disinilah pentingnya kehadiran para stakeholder untuk menyediakan ruang berkesenian bagi para pengrawit muda Bali. Di tengah ketertarikan publik mancanegara belajar dan mendalami kesenian Bali, generasi muda Bali mesti lebih bersemangat belajar seni warisan adiluhung para leluhur. Untuk seni kerawitan tentunya sangat luar biasa yang diberikan atau yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita, karena kerawitan di Bali itu satu sangat mempunyai kekhasan tersendiri. Dia bisa dipakai di mana saja, dalam hal apapun bisa dipergunakan. Contohnya yang paling terkait, yang paling berkepentingan dengan kerawitan itu adalah yatnya, karena di Bali tidak terlepas dari yatnya. Di pura, di pemerajan, acara apapun berkaitan dengan panca yatnya itu pasti ada kaitannya dengan panca gita. Salah satunya adalah kerawitan tersebut. Jadi kalau Tiang berbicara berkaitan dengan kerawitan sangat identik, mempunyai ciri khas. Apa yang dimaksud mempunyai ciri khas? Di Bali mempunyai kekhasan tersendiri, kerawitan tersebut tidak ada di tempat lain, tidak ada. Walaupun dengan sebutan kerawitan itu ada persamaan. Teknik dengan pola permainan itu tidak ada yang bisa meniru atau tidak ada yang dimiliki oleh wilayah lain di luar Bali, tidak ada. Termasuk tamu mancanegara pun mencari kerawitan kita itu dipakai untuk dieksplor kembali, dipelajari oleh mereka-mereka. Jadi ketika kita mempunyai warisan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa ini, kita pastinya harus jaga.
jangan sampai didiamkan atau apalagi punah kan. Kayaknya kalau dia ngerasa sih tidak mungkin karena berkaitan dengan niatnya. Itu yang pertama mengikat bahwa karawitan itu tidak akan pernah punah gitu loh. Dan pengembangannya di Bali pada saat ini sangat-sangat luar biasa. Bisa dikolaborasikan dengan alat-alat apapun bisa. Yang ada di luar Bali maupun dia ada di Bali. Karena fleksibel sekali. Karawitan mempunyai ada banyak jenis gamelan di Bali. Ya, yang lebih bisa dipergunakan dalam hal kemodernisasinya, pengembangannya adalah paling tidak 7 nada, karawitan dengan 7 nada, pelok 7 nada. Itu yang paling fleksibel untuk bisa dikombin ke dalam alat musik lainnya. Pengembangan saat ini sangat-sangat luar biasa. Ada pertunjukan melalui alat musik modern yaitu bass, keyboard, termasuk drum. Nah, salah satunya yang bisa sebutkan adalah yang saya tekunin sekarang, keyboard itu sangat mampu mix bisa dengan karawitan Bali. Termasuk joget bumbung yang ada di Bali sekarang kan sudah perkembangannya luar biasa. Joget bumbung itu kan slendro. Jadi keyboard masuk, bass masuk, jadi pengembangannya kendang Sunda juga masuk. Kan sudah sangat berkembang sekali dunia karawitan di Bali itu sendiri. Dan di Bali sekarang sampai saat ini itu peminat atau penekun yang ingin belajar di karawitan Bali sudah sangat banyak. Ada sanggar-sanggar, ada banjar untuk mencari generasi-generasi. Salah satunya adalah pelestarian, bagian dari pelestarian. Sangat luar biasa antusias dari anak-anak sekarang untuk menekuni karawitan. Dan termasuk Tiang sendiri sangat tergugah sekali ingin mencetak generasi-generasi selaku penerus Tiang nanti, terutama di lingkungan Tiang sendiri, agar Tiang nanti kan usia sudah semakin tua, jadi kan tidak mungkin terus akan mampu untuk bermain gamelan seperti saat muda. Nah, otomatis perlu generasi. Nah, generasi tersebutlah yang akan nanti melanjutkan apa yang sudah Tiang pernah lakukan di karawitan. Jadi generasi tersebut yang akan melanjutkan atau melestarikan karawitan itu. Karena kalau Tiang sih konsep dari pelestarian seni di Bali itu tidak hanya di karawitan saja. Ya mungkin yang terkhusus di karawitan konsepnya adalah 3, gali, lestari, kembang. Nah, jadi penggaliannya melalui keingintahuan dulu. Karawitan Bali itu apa sih? Bermain gamelan Bali itu seperti apa? Nah, setelah digali, dilakoni sehingga mampu bermain, bagian dari pelestarian. Nah, ketika sudah dilestarikan, pasti ujung-ujungnya akan ada imajinasi, kreativitas untuk mengembangkan seni karawitan itu sendiri. Nah, jadi itu konsep yang 3 yang miliki. Nah, inspirasinya juga dari teman-teman di karawitan termasuk senior-senior Tiang. Nah, kebetulan sekarang berada di naungan Paguyuban Seniman Bali. Nah, di sana Tiang banyak kenal dan belajar bersama senior-senior Tiang. Nah, itu konsep 3 konsep ini sangat luar biasa bagi Tiang. Ya, semoga nantinya ke depannya bisa diterapkan dan terjadi sehingga karawitan di Bali bisa bertahan dan berkembang menyesuaikan situasi kondisi perkembangan zaman di era sekarang ini. Terkait dengan situasi pengembangan yang terjadi di era sekarang, ya intinya ada di luar sana, di luar Bali. Kalau sekarang karawitan Bali kan tidak hanya dikenal di Bali saja, termasuk ke mancanegara. Nah, di mancanegara salah satunya sudah ada perkumpulan-perkumpulan seni di sana. Nah, termasuk Sekarjaya dan lain sebagainya. Bukan hanya di Amerika, di Jepang juga sudah ada. Kebetulan teman Tiang sekarang berada di Jepang. Nah, salah satu pelestarian seni. Tapi ada muncul rasa takut ketika seni karawitan di Bali itu tidak dilestarikan atau tidak diteruskan oleh kita sendiri selaku orang Bali. Kenapa takut? Melihat dari perkembangan orang-orang, nah tamu-tamu, bule-bule yang sangat antusias mempelajari kesenian kita, terutama di karawitan, kita selaku orang Bali kok malah lebih giat dia sih yang mau ingin tahu seni kita itu di Bali gitu. Nah, jadi
apa yang bisa kita lakukan ketika itu terjadi? Kalau menurut Tiang, yang bisa kita lakukan sama. Kalau orang luar mempelajari dengan giat seperti itu, malah sebaliknya kita pun di Bali harus lebih giat daripada mereka-mereka itu. Mereka sini belajar, yang kita punya harusnya kita yang lebih tahu. Itu kuncinya. Nah, caranya adalah yuk belajar, yuk berbagi. Nah, melalui apa? Kosongkan diri, datang ke tempat proses belajar mengajar kerawitan, terutama generasi muda, anak-anak, ya, termasuk sekarang seusia Tiang, tidak dipungkiri sangat besar kesempatan untuk belajar, untuk mendalami kerawitan itu. Nah, ketika kita sudah ingin belajar dengan giat dan kita lakoni itu, pastinya kerawitan kita di Bali tidak akan pernah hilang atau apalagi maaf, dulu pernah ada yang mengklaim kan kesenian Bali kita, sehingga itu tidak akan terjadi kembali ketika kita sudah benar-benar menguasai atau melestarikan itu dengan kuat gitu. Nah, salah satunya mengembangkan itu dengan intent. Terkait dengan hal itu perlu adanya kerjasama, bukan hanya dari seniman saja, dari semua stakeholder termasuk pemerintah. Tolong kita buatkan ruang, buatkan tempat untuk mereka seniman-seniman muda itu berekspresi, mengeksplorasi diri, apa yang ingin dia lakukan dalam membuat sebuah karya. Berikan ruang, berikan tempat, berikan wadah agar mereka bisa menuangkan inspirasinya, mempertontonkan hasil karyanya, kemampuannya bersama teman-teman. Jadi selain itu, kita selaku seniman atau komposer diberikan tempat, peluang seperti itu, sangat senang sekali dan bangga tentunya, karena ada yang perhatikan kita gitu. Ketika kita sudah besar, mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar, apalagi untuk melestarikan, diberikan tempat, ruang oleh mungkin salah satunya pemerintah, sangat luar biasa bagi kami, penghargaan yang luar biasa. Nah, salah satunya untuk melestarikan dan menjaga kesenian kita itu adalah seperti itu, salah satu contohnya gitu, dari berbagai contoh. Nah, kemudian teman-teman yang notabene seniman karawitan, berbagi itu indah. Kalau yang mempunyai prinsip berbagi itu indah, dengan siapapun, generasi-generasi di bawah kita, termasuk di atas kita, mari kita berbagi. Karena apa? Seperti kekayaan, uang itu tidak akan dibawa mati. Nah, begitu juga kemampuan kita berkesenian, skill kita di kerawitan, tidak akan kita bawa mati. Mari berbagi bersama teman-teman, berbagi ke adik-adik kita, karena adik-adik kita lah yang akan meneruskan tradisi pelestarian yang adiluhung diberikan oleh luhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kiprah berkesenian Agun Adiputra diapresiasi pelaku seni Iwayan Genda Sabda Priyadana. Agun diakui sebagai mentornya dalam berkesenian, khususnya dalam bidang kerawitan. Agun dinilai sebagai sosok pendidik yang tegas dan serius, serta mampu mengayomi anak didiknya. Agun diakui bisa memainkan semua instrumen gamelan. Bahkan kemampuan Agun bermain kendang dinilai amat menonjol. Karena itu, Agun sering dipercaya menjadi juri lomba mekendang tunggal. Kedepan, Agun diharapkan selalu menginspirasi agar generasi muda tertarik berkiprah di bidang seni. Dengan demikian, seni budaya Bali makin ajak lestari. Yang Titiang lihat sosok Pak Yan Agun selaku pendidik, Niko sebagai contoh Titiang mendidik juga di sekolah. Kenapa begitu? Sosok beliau Titiang lihat tegas, serius, dan mampu mengayomi semua anak didiknya pada saat belajar kerawitan tentunya. Dan yang bisa Titiang lihat dari Pak Yan Agun, selaku orang tua Titiang juga, beliau sebagai mentor Titiang dalam berkesenian, terutamanya di kerawitan, dan sebagai modelnya
pemberi masukan di bidang tari. Dan juga harapan Titiang agar Pak Yan Agun selalu sukses dan bisa mengayomi semua siswanya nanti di bidang kerawitan. Menurut Titiang, spesialis Pak Yan Agun di semua instrumen, karena semua instrumen bisa Pak Yan Agun mainkan, terutama di kendang. Dan beberapa kali yang dapat Titiang lihat, Pak Yan Agun sudah sering mengikuti menjadi juri di event lomba kendang tunggal maupun lomba rangdo. Waktu ini Titiang lihat di bidang kendangnya dan bebarongan atau lomba kendang tunggal di Barong. Semoga sosok Pak Yan Agun selaku mentor Titiang dapat menginspirasi banyak anak-anak muda di luar sana yang lagi berjuang di dalam berkesenian. Pemirsa, demikianlah laku berkesenian Agun Adiputra yang total mengabdikan hidupnya pada seni. Semoga menginspirasi.